Loh, kita ini pengen bebas dari pandemi corona ini. Kalau memang vaksin itu bagus, tentu berita-berita seperti ini nggak ada. Tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo RA 135 bersama gua Babe Aldo, sang kadrun sejati asli hakiki. Pakai banget anti radikal bebas, anti PKI, yang cinta NKRI, yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Panjang umur perjuangan, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di tengah cuaca yang kurang enak begini, kurang nyaman buat badan kita, ya. Dan ini polusi udara yang begini, pancaroba, terus polusi udara. Jangan lupa kita mengkonsumsi ini, Kostul Hindi. Oke, ini ramuan herbal yang luar biasa, ya, buat badan lebih segar, lebih kuat, imunitas meningkat, pikiran tenang, ya, nggak panik. Insya Allah bisa membantu badan kita jadi lebih baik. Mudah-mudahan yang sakit dari kita semuanya, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang sehat mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kesehatannya bisa bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah ada berita, ya. Setelah tadi masalah kalau tolak vaksin ada sanksinya. Nah, ini ada berita seperti ini dari Tribun News, dan ini cuma salah satu, ya, berita dari berita-berita yang mirip seperti ini. Nih beritanya. Usai jalani vaksin, seorang mahasiswa di Medan meninggal, sang paman alami koma. Nah, yang begini ini yang membuat apa ya? Kita sebagai masyarakat berita-berita seperti ini nih akhirnya membuat kita makin ragu gitu. Loh, kita ini pengen bebas dari pandemi corona ini. Kalau memang vaksin itu bagus, tentu berita-berita seperti ini nggak ada. Nah ini perlunya komunikasi yang baik, ya, dari pihak-pihak terkait kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak ragu-ragu gitu. Setelah tadi kan ada masalah berbagai macam merek, berbagai macam metode tentang vaksin, ya. Dan ini akhirnya ada efek-efek seperti ini. Ini membuat masyarakat makin kebingungan. Akhirnya makin ketakutan, resistensi terhadap vaksin ini makin tinggi kalau ada yang begini. Dan ini belum dapat penjelasan yang apa ya? Penjelasan yang bisa menenangkan gitu. Komunikasinya gimana nih? Kita baca. Nasib pilu dalam satu keluarga di Medan, Sumatera Utara. Usai menjalani vaksin COVID-19, salah satunya justru meninggal dunia dan satu lagi masih koma. Orang yang meninggal adalah warga di Jalan Karya Setia, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, berinisial EPN, usia 21. EPN adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Medan. Tak hanya Erwin, Wakil Ketua DPRD Medan, Haji Rajudin Sagala membeberkan, EPN bersama 4 orang keluarganya pergi untuk ikut vaksin di daerah Medan Belawan tersebut. Mereka ada 5 orang, sekali vaksin serentak sekeluarga, termasuk omnya di Belawan juga, jelasnya Jumat 23 Juli 2021. Ia menerangkan bahwa paman korban yang juga sama-sama vaksin di lokasi tersebut. Namun setelah divaksin malah membuat pamannya koma dan hingga hari ini tak juga sadarkan diri. Nah ini
Nah, kalau begini yang tanggung jawab siapa ini? Ya, yang tanggung jawab siapa? Dia sama pamannya juga divaksin. Pamannya tidak sadarkan diri hingga hari ini dan masih dirawat di rumah sakit haji. Rajudin mengatakan bahwa vaksin tersebut berjenis Sinovac. Namun ia belum mendapatkan lokasi tempat vaksin di Belawan tersebut. Jadi, mesti gimana ya? Jujur aja, ya kalau kita disuguhkan berita seperti ini, itu tingkat keraguan terhadap vaksin makin tinggi, Pak. Kita ini pengen gitu, apa ya? Pengen nggak ragu. Kita pengen tidak ragu. Berikan kami keyakinan. Apakah kalau divaksin kita itu bisa lepas dari COVID-19 ini, pandemi ini? Sama vaksinnya dengan EPN ini, vaksin Sinovac, itulah tidak dapat info dari puskesmas atau di mana. Mungkin nanti malam saya dapat info jelasnya. Rajudin menjelaskan ia mendapatkan informasi dari keluarga, di mana awalnya sang anak hendak praktik kerja lapangan PKL. Persyaratan PKL pakai vaksin, ya kan? Namun dari pihak perguruan mengharuskan mahasiswa untuk melampirkan surat sertifikat vaksin COVID-19. Ini saya sudah konfirmasi dari keluarganya langsung. Namanya Erwin Perdana Nasution, umurnya 21 tahun, kuliahnya di bagian perhotelan di Unimed. Nah, syarat sebagai PKL harus vaksin. Setelah harus loh, wajib loh. Berarti kalau nggak ada sertifikat vaksin nanti nggak boleh kuliah. Tapi setelah kuliah setelah divaksin terus meninggal. Kira-kira yang mengharuskan mau bertanggung jawab nggak tuh? Nyawa orang ini bro. Karena dia PKL wajib melampirkan sertifikat vaksin. Tempat PKL-nya tak boleh diberitahukan karena pihak kampus yang beritahu bahwa anak yang mau PKL wajib vaksin dan melampirkan sertifikat. Di mana setelah terdapat persyaratan tersebut, selanjutnya EPN mencari lokasi yang menyediakan vaksin dan menemukan di daerah Medan Belawan pada sekitar 12 hari lalu. Makanya dia cari di daerah mana yang ada vaksin dapat di Belawan, di mana dengan syarat PKL wajib melampirkan sertifikat vaksin. Kira-kira 12 hari yang lalu, tuturnya Jumat 23 Juli 2021. Namun setelah vaksin, kondisi Erwin memburuk hingga demam tinggi. Lalu setelah itu keluarga membawa korban ke rumah sakit Imelda Medan. Info dari kakaknya, begitu divaksin di Belawan, pulanglah ke rumah dia. Kemudian begitu divaksin hari ini, besok udah langsung demam tinggi. Kemudian dia tidak keluar selama 3 hari, kemudian dirawat di rumah sakit Imelda, bebernya. Lalu setelah beberapa hari dirawat, pada hari Rabu 21 Juli 2021, Erwin menghembuskan nafas terakhirnya. Nah ini gimana nih? Nah ini yang tanggung jawab siapa nih? Ya memang ajal itu dari Tuhan ya, dari Allah SWT kita kalau Muslim. Cuman apakah seperti ini gitu kan? Yang hidup akhirnya mikir gitu. Ya nggak sih? Apa cuman gue yang mikir gitu? Meninggalnya hari Rabu sore, sempat dirawat di rumah sakit Imelda sampai beberapa hari di situ. Kemudian setelah itu dia meninggal bebernya. Rajudin menjelaskan bahwa Erwin memiliki riwayat sakit asma hingga infeksi paru. Ada riwayat penyakit asma, ada infeksi paru, tuturnya. Victoria Rival Huta Uruk, tribunmedia.com. Jadi guys, ini yang seperti ini informasinya ada gitu. Efek vaksin. Nah kalau seperti ini efeknya kan orang jadi ragu ya. Apakah
vaksin ini menyelamatkan atau justru sebaliknya? Ada buktinya. Dan ini cuma salah satu berita aja. Ada banyak. Nah ini ya Allah, gimana sih kita mau dapat herd immunity yang gimana mestinya nih sekarang? Kalau beritanya seperti ini, apakah masyarakat akan menjadi lebih percaya? Atau sebaliknya? Nah ini perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang membuat masyarakat jadi tenang. Di tengah hiruk pikuk carut marut informasi seperti ini, kita nggak bisa memaksa masyarakat itu nggak ngelihat berita ini gitu. Dan masyarakat berhak tahu yang mana yang benar gitu kan. Mudah-mudahan ini dari konten-konten gue ini bisa menjadi pelajaran buat semua. Sehingga ditemukanlah satu cara yang bagus, yang baik, yang mana semuanya merasa tenang gitu. Kita semua mau sehat dengan atau tanpa vaksin. Kalau memang dengan vaksin itu kita sehat, ada buktinya, ada bukti medis yang ilmiah yang disampaikan, tidak terjadi carut marutnya informasi seperti ini, gue yakin mau. Tapi kalau begini siapa yang mau ya? Ada berita-berita begini dan ini kan cuma satu. Nanti ada lagi informasi yang begitu. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Ini mudah-mudahan deh ya. Dari konten gua kali ini bisa memberikan pencerahan sehingga terjadi komunikasi yang baik. Kalau ada ilmuwan-ilmuwan atau dokter atau virolog atau ahli vaksin yang mau ngomong tentang ini, ayo sama-sama gitu untuk Indonesia kita bantu tenaga kesehatan, ya kan? Masyarakat juga perlu. Yang paling utama itu adalah kesehatan masyarakat. Nggak boleh kita diem aja ngelihat yang begini gitu. Itu kan syarat untuk PKL, praktek kerja lapangan, harus vaksin. Nah setelah mati yang mengharuskan itu mau nggak bertanggung jawab? Kemarin kita ngelihat juga beredar di media sosial ada beberapa artis mau terbang udah vaksin udah tapi ternyata yang nggak guna juga, harus ada surat RT RW. Yang begini-begini ini gimana coba? Adakah yang bisa memberikan penjelasan? Ayolah, kesehatan masyarakat ini nomor satu gitu. Jangan dijadikan sesuatu yang mau bilang takut salah ngomong gue ntar dikira macem-macem, kagak. Gue maunya semuanya masyarakat Indonesia ini bisa lepas dari masalah pandemi ini dengan apapun caranya gitu. Dokter-dokter lain juga kemarin kan kita udah podcast ya, ada dokter bilang ya bahwasanya COVID itu bisa sehat sendiri kok. Kalau lu ada komorbid, obati komorbidnya, ntar COVID-nya sendiri selesai, ya kan? Apakah masih perlu divaksin atau ini yang membuat kita makin bingung. Tapi gue tetap akan bersuara. Mudah-mudahan suara gue ini bisa didengar oleh banyak pihak dan membawa manfaat. Ya yang tenang, jangan panik. Intinya jangan panik. Ya, dan masalah vaksin itu gue rasa gue kembalikan kepada masing-masing kita ya. Ini hak hidup. WHO sendiri tidak mewajibkan, dan mudah-mudahan kalau memang ada bukti bahwasannya vaksin ini berefek positif, maka gue yakin masyarakat akan menerimanya. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Tetap semangat hidup. Kita lawan pandemi ini. Kita lawan dengan suara-suara kita dan insya Allah kita akan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Tetap bersuara.